Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yuka anna Muhammad bin Ismail. Lan ana apa kelakuan iku yukaden critakno den critakaken apa ana Muhammad. Apa temestune Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah taala. Iku kana ana sapa Muhammad bin Ismail iku badha ngawiti sapa Muhammad bin Ismail di kitabati sholati kelawan bab kang nerangaken salat. Badha bi kitab kana ana sapa Muhammad bin Ismail iku badha bi kitabati sholat. Kelawan nulis tentang sholat ala Muhammad ing atase Muhammad bin Hasan. Faqala mongko nuli ngendika sapa Muhammad bin Hasan lahu maring Muhammad bin Ismail. Idhab budala sapa sira wa ta'allam lan belajar sapa sira ilmal hadis ing ilmu hadis. Kana ana sapa Ismail Al-Bukhari iku badha ngawiti sapa Muhammad bin Ismail bi kitabis shalah kelawan ngaji bab salat ala Muhammadin ing atase Muhammad bin Hasan. Faqala mongko nuli ngendika sapa Muhammad bin Hasan. Jadi Muhammad bin Hasan iku guru daripada Muhammad Ismail. Muhammad Ismail iku ngaji maring Muhammad bin Hasan dengan permulaan kitab yang menerangkan sholat itu. Kemudian Muhammad bin Hasan berkata kepada Muhammad Ismail, idhab budalo sapa sira wa ta'allam lan belajar sapa sira ilmu hadis, karena yang lebih passion, yang lebih madhab kepada kamu adalah belajar ilmu hadis. Lama ra'a semangsane ningali sapa Muhammad bin Hasan gurune ana dalikal ilmu ing temstune mengkono ilmu hadis iku aliku lebih patut ditabihi klan kewatekane Muhammad bin Ismail Al-Bukhari wa talabalan nyubrih sapa Muhammad bin Ismail ilmu hadis ing ilmu hadis krana anjurane seorang guru. Fasara mongko dadi sapa Muhammad bin Ismail fihi ing dalam bab ilmu hadis iku muqaddiman, orang yang terdepan ala jami'a imatil hadis sing atas sekabehane imam-imam ahli hadis, karena mengikuti anjuran daripada seorang kiai. Seorang kiai itu tahu wataknya, passionnya cara sekarang. Wayang bahi lan sayuqyo apa wayan belan sayuqli talibil ilmi kaduwe santri apa ala ya jrisa yanto ora nlungguh sapa talibul ilmi qariban ing dalem panggonan kang perek atau qariban hale perek minal ustadi saking guru. Sayuqiyanya seorang santri itu tidak duduk terlalu dekat dengan ustad lindas sabaki dalam nalikane ngaji. Bihuru daruratan kelan tanpa darurat balian bayi balik sayuqyo apa yakuna yanto ono baina iku tetep dalam antarane santri wa bainal ustaz dalam tanah guru qadra kosi ing dalam kira-kirane segendewo. Gendewo ngerti kae, yaitu panah, segendewo panah. Kaina wong kotem stune anane perkara antane jarak antara santri karo guru sekira-kira segendewo iku aqrabu luwih perek ila tadimi mari ngagungaken. Ini dilihat lebih elegan. Wayan bae mongko sayubiyo li talibil ilmi kadhe wong sing nyupring ilmu apa ayah dari apa yang to ngreksa sapa santri anil akhlaqi andos saking akhlak adami mati kang den wudu. Sayubiya seorang santri itu menjaga dari akhlak yang jelek. Fa innaha mongko temen setuhune akhlak sing jelek iku kalabun, iku
bangsa anjing asu maknawiyatun kang bangsa manawiyah. Bukan secara realita, secara maknawiyah. Akhlak yang jelek itu seperti anjing sifat-sifatnya. Faqad qala teman-teman ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhul ora mlebu sapa malaikatu malaikat baitan ing dalam siji omah fi kang iku tetep dalam baitan omah suratun utawi gambar au kalbun utawa asu. Malaikat tidak akan masuk rumah apabila di dalam rumahnya itu ada sebuah gambar atau anjing. Wa inna ma yata'alamu pemestine belajar sapa alinsane menungso biwasitatil malaki kelan lantaran malaikat. Manusia belajar ilmu dari Allah tidak langsung ditetes tanpa lantaran kecuali menggunakan lantaran yaitu malaikat. Bisa saja yang disebut intuisi, ilham, wahyu pun sama. Wal akhlaku tai akhlak adamimatu kang den waca iku tu'rafu den kawuri apa akhlak damimah fi kitabil akhlaqin dalam kitab akhlak. Wa katabna lan nulis sapa kita hada ing iki tingkah kitab akhlak la yahtamilu wa kitabuna kawit wa kitabuna utawi kitab ingsun hadaya iki yaitu taklimu taklim iku la yahtamilu ora mengko apa kitabuna bayanaha ing keterangan kitab akhlak. Jadi kitab akhlak baik yang mengenal akhlak baik atau buruk itu dikenal di dalam kitab akhlak tersendiri seperti akhlakul banin seperti yang lain-lain. Kitab taklim ini tidak ngemot onone keterangan akhlak-akhlak ini biar jangan lebih banyak. Khususon khususon kelawan dan khususno ane takaburi ando saking sifat takabur gumedhe wa ma takaburi lan dalam sartan sifat gumedhe layah silu ora hasil apa ilmu itu ibarat air secara wataknya tidak akan ada mengalir dari bawah ke atas. Maka apabila orang yang sebagai wadah daripada ilmu nantinya itu kok lebih tinggi daripada ilmu itu tidak akan masuk kepada wadah tersebut. Maka sayogyanya kita itu harus lebih rendah daripada ilmu biar nanti ilmu mengalir pada diri kita. Itu yang disebut hindari takabur. Kita jangan gumedeni. Kemarin itu kan ilmu itu apa kata kita. Apabila kita menghargai ilmu lebih rendah daripada ilmu itu akan mengalir pada kita. Apabila kita itu gumedeni ilmu jangan tidak akan mungkin pernah mengalir kepada diri karena kita lebih tinggi daripada ilmu. Kila dan aturakan al ilmu teng ilmu ku harbun dadi mungsuh lil muta'allim maring wong sing gumedhel kumaluhur kasaile kaya dene banjir iku harbun kasaile kaya dene banjir harbun dadi mungsulil makane kadhe panggonan ala kang dhuwur. Ilmu itu menjadi mungsuh bagi orang yang mengaku tinggi. Seperti hanya air banjir itu tidak akan mengalir atau mungsuh kadhe panggonan sing dhuwur, tidak akan mengalir ke situ. Wakilan dan aturaken bijiddin la bijiddi kulla majdin. Fahal jiddu bila jiddin bimajdin. Al jiddu yang pertama itu kesungguhan membahas. Yang kedua itu bermakna keluhuran. Bijiddi kelawan keluhuran. Al jiddu ini kekuatan atau integritas. Al jiddu. Jiddu yang pertama, yang kedua bermakna kesungguhan atau usaha. Bijiddin kelawan keluhuran, la bijiddin kulla majdin. Kila dan aturakan bil bijiddin
kelawan keluhuran, la bijiddi kulla majdin. Ora kelawan kesungguhan saben-saben keluhuran. Fahal jiddu bila jiddin bimajdin. Mongko ana to utai keluhuran bila jiddin iku kelan tanpa nemen-nemeni usaha bimajdin kelawan mendapatkan keluhuran. Bijiddillah bijiddi kulla majdin. Maknanya adalah kullu majdin, setiap keagungan itu dengan kenuburan Allah. La bijiddin ora kelawan usaha. Kila dan aturakan bijiddi iku tetap kelawan keluhuran. La bijiddin ora kelawan usaha. Kullu majdin utai saben-saben keluhuran itu sendiri. Setiap keluhuran itu dengan eksistensi keluhuran dari Allah sendiri. La bijidin ora kelawan diusahani. Gitu manane. Wahal jiddu bila jiddi bimajdin. Ora ana sing jenenge keluhuran tanpa ana rekoso. Itu mendapatkan keluhuran tersebut. Bimajdin kelawan dan temu keluhuran. Fal jitu mongko ana ta uta keluhuran bila jidin kelan tanpa rekoso. Bimajdin iku tanpa keluhuran, martabat yang luhur. La yakunu al jiddu bila iktiranil jahdi majdiyan iku dadi keluhuran. Tidak ada keluhuran dengan tanpa rekoso menjadi sebuah keluhuran tersendiri. Cekae ora ana wong sing gelem rekoso. Ananging nek umpama kepengin luhur, konsekuensinya harus tenggelam dulu. Kalau kita mau tenggelam di dasar, seperti tanaman harus ditanam di dasar bumi, kemudian ditutup, diinjak-injak, kemudian ditinggal kehujanan, kepanasan, itu biarkan saja, nanti akan tumbuh. Dengan kekuatannya sendiri akan menjadi tumbuh. Itu falsafat tumbuhan. Apabila ada biji digletakno nang tanah, itu koyo-koyo ora bakalan tukul. Kalaupun tukul nanti tidak seperti halnya biji yang ditanam di dasar bumi. Nah gitu. Maka falsafah ini bisa ngerti lamun nek kepengin luhur tinggi menjulang ya harus ditanam ke bawah. Konsekuensi secara logis ini hukum alamiah. Ya ora ana wong sing kepengin rekasa, tapi nek memang mimpi ingin tinggi ya harus konsekuensinya rekasa dhisik. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, lagi gitu. Jadi hakikatnya Allah lah yang mengangkat kulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha. Allah sendirilah yang akan meninggikan derajatnya. Allah sendiri yang akan merendahkan derajatnya. Allah sendiri yang akan memberikan keagungan menjadi seorang raja. Allah sendiri yang akan mencopot predikat labelisasi seorang raja pada dirinya. Itu hakikatnya. Dan sekarang kenyataannya, adakah yang sebegitu mimpi malam hari menjadi seorang raja, permaisuri, banyak anggur, kemudian dayang-dayang dan lain sebagainya, kemudian di pagi hari bangun langsung celing, di sampingnya itu ada permaisurinya, nyatanya benar jadi raja, mimpinya itu tinggal mimpi. Jadi tetap saja harus ada proses gitu. Sekarang lagi ada sponsor pil ini menambah kekuatan dan stamina, langsung dontal cering, langsung keker, enggak kan? Paling tidak ya tetap harus ada proses, minum berapa hari, kemudian ada efeknya. Oh iya temenan ini. Jadi tidak ada langsung yang instan di dunia ini. Semuanya itu harus
berproses, prosesnya secara alami. Maka ya silakan, up to you, hidup terserah lu. Kalau kamu ingin tinggi, konsekuensinya ini. Hiduplah seperti fleksibel, jangan getas. Seperti halnya pohon seperti itu bambu. Bambu menjulang. Apabila semakin tinggi, angin ribut yang menerpanya semakin kencang. Apabila nantinya itu getas, kaku, ketika ada angin menerpanya akan roboh. Tapi apabila fleksibel, ketika tinggi kemudian angin menerpa, kemudian bisa fleksibel mengikuti pola alam, kemana hembusan angin itu nanti tidak akan patah. Itu konsekuensinya. Jadi jangan takut ya, apabila kamu nanti derajatnya tinggi, pasti angin ribut menerpa. Ketika menerpa jangan takut, jangan panik. Jadikan diri kamu fleksibel sehingga tidak patah. Wa bima rahmati minallah lintalahum falau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan fadu min haulika. Adapun dengan rahmat Allah lemes sapa sliramu, falau kunta lamun ana sapa sliramu fadhan keras hati, ghalidhal qalbi fadhan wangkot hatine, ghalidhal qalbi keras hatinya, lan fadu maka padha bubar sapa masyarakat pengaruhmu min haulika saking kiwa tengenmu. Ketika kamu menghadapi banyak umat, ana sana ana sini seperti kemarin itu, kejadian-kejadian pemalakan dan lain sebagainya, pemalakan liar, banyak jadi korban. Kemarin itu ada pemalakan lagi dari Oji, sekarang hadiri Pak Eko, Masya Allah. Jadi fleksibel, ya kita ambil hikmahnya saja. Nanti orang-orang nanti sudah tahu kesalahan bukan di mekanisme pengurus atau manajemen, tetapi kesalahan di individu masing-masing. Itu masih ada pemalakan liar. Jadi hati-hati. Itu orangnya tidak di sini, tapi kekurangan uang minta sama wali santri itu Oji kemana? Banyak itu. Sekarang tidak boleh. Oji itu tidak puasa ternyata. Kamu harus hindari orang itu. Tidak baik untuk kamu. Itu Oji itu seorang santri saja di sini itu ngerokok kemarin katanya. Subhanallah. Makanya saya larang ke sini sudah. Tidak menghargai alma mater. Silakan urusan dia sama Allah. Mau puasa mau tidak puasa karet. Tapi hargailah pesantren. Di sini tuh ngerokok dia kan. Enggak puasa. Masih ada orang yang ngikut Oji? Jangan ada yang ikut Oji, sudah tidak boleh. Orang tuanya dikabari, jangan apabila ada yang kepala dari dirinya sekarang Pak Eko ya sedang malaki wali santri itu dikabari orang tuanya, jangan ada mengirimkan ke nomor pribadinya. Ya itu menunjukkan bahwa semakin tinggi derajat seseorang, darukikam semakin tinggi ini akan ada angin ribut yang akan menghancurkannya. Tapi harus fleksibel, bijaksana, ora kaku, ora getasan. Nah, getasan ya tukel, nek kaku ya roboh. Maka dari itu fleksibel. Konsekuensinya kepengen tinggi, ya ditanam dulu ke bawah. Nanti akan semakin tinggi menjulang. Semakin tinggi tidak akan semakin baik kelihatannya, malah semakin banyak angin ribut. Terserah kamu ingin tinggi atau seperti rumput. Kalau rumput kan tidak tinggi kan, konsekuensinya diinjak. Kepengen tinggi takut angin menerpanya. Dah, gitu saja. Andi ta'rif kitab Fakam abdin yakumu maqama khurrin. Mongko te pira-pirang hamba cahaya iku yakumu manggon-manggone sapa abdin maqama khurrin ing dalam panggonane
wong merdeka. Banyak seorang hamba yang mempunyai kedudukan seperti orang merdeka. Wa kam khurin utai pirang-pirang wong merdeka yakumu manggon-manggon apa khurin maqama abdin dalam bangunane kawula. Banyak orang merdeka tapi dia itu terkunjara atau seperti hamba sahaya. Kan gitu. Paling enak adalah jadi diri sendiri. Bagaimana jadi diri sendiri? Ya eksplorasi. Kita itu setiap itu mempunyai keistimewaan. Tidak semuanya bisa, tapi setiap individu itu mempunyai nilai positif. Ada nilai yang unggul. Tidak semuanya baik karena al-insanu makhlul khata' wa nisyan, ada salahnya. Orang baik adalah ya memaafkan dirinya sendiri dan menghargai dirinya sendiri. Jadilah orang yang benar-benar mandiri, jadi diri sendiri. Tidak direh pada orang lain, tidak menjadi apa istilah bayang-bayang orang lain juga. Faslun taiki ana fasal suwiji fil jiddi dalam rangno nemen-nemeni wal muwadhabati lan nglanggengi atau continue wal himati lan sejogati atau cita-cita yang tinggi. Sumalabu ta mongko wajib minal jiddi saking nemen-nemeni wal muwadhabati lan nglanggengi wal mula majamati lan netepi li talibil ilmi kadue wong sing nyupri ilmu santri wa ilail maring iki tingkah al-isyaratu ta isyarah fil Qur'an dalam Qur'an fi qouli ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana utai wong-wong sing berjuang fina ing dalam dalan ingsun Allah lanahdiyannahum yaktine nuduhna temen ingsun Allahum ing alladzina subulana ing dalan-dalan ingsun. Barang siapa orang yang jihad di jalan Allah li'ilai kalimatillah, menjadi pegawene Allah, menjadi karyawane Allah, menjadi tentarane Allah. Allah itu pasti akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang terbaik. Jadi Allah lah yang akan bertanggung jawab. Jadi hal ini enggak mikir saya itu, karena semuanya itu adalah urusan Allah. Kejadian itu adalah dari Allah dan dikembalikanlah semuanya mekanisme kepada Allah. Biar Allah sendiri yang akan memberi jalan keluar. Enak, tidak usah klarifikasi. Toh nanti yang jelek akan tampak jelek, yang buruk akan kelihatan buruk, yang baik ya jelas akan baik. Ini akan diseleksi oleh alam. Jadi sebegitunya orang. Kebanyakan buru nih materi. Ketika materi itu didepankan itu buta mata batinnya, gelap. Jadi pegawainya Allah itu ya sudah serahkan pada mekanisme Allah, biar Allah sendiri sing ganjar, sing ngupai. Wong pati-pati kita itu menjadi pekerjanya Allah, tentaranya Allah. Gak usah tarja sana tarja sini. Semuanya biar Allah sendiri yang akan memberi jalan keluar. Wakilah lan den aturakan mantolaba syai'an wajada mantolaba utai sona mantolaba nyupri sapa men sen suwi-wiji wajada lan nemen-nemeni sapa man wajada mongko nemu sapa barang siapa mencari sesuatu kemudian fokus wajada fokus nemen-nemeni sungguh-sungguh berusaha wajada pasti akan menemukan. Waman qara'a salaman qara'an dodok sapa man albabin lawang. Barang siapa mengetuk pintu walaja lan maju. Wajah mongko mlebu sapa wong. Barang siapa ngedor pintu tok kemudian melangkahkan kakinya ke depan pasti akan masuk juga. Ini falsafah ya. Jadi ini untuk sederhananya, kita minta, kita yakin, kita lepas. Itu rumusnya. Kita minta, kita yakin bahwa kita akan berhasil, serahkan mekanismenya kepada Allah. Itu namanya apa? Jenenge lepas. Lepas itu letting go. Jadi kita tetap saja fokus kepada mimpi,
dan kita bergerak, inilah yang disebut ikhtiari, yaitu kita mentolabasaan, kita mempunyai target hidup, wajada, kemudian kita fokus itu ketika ada jalan kita melangkah, kemudian kita itu terus bergerak. Tidak usah tanya kapan sampainya karena sudah sampai, tidak usah tanya kapan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'al baba walaja. Utai sapa lamun Qur'an dodok sapa man al baba ing lawang walaja. Lan melangkah sapa man walaja mongko mlebu sapa. Barang siapa mengetuk pintu kemudian maju ke depan pasti masuk. Wah, ini konsekuensinya seperti itu. Wakilan dan aturakan. Bi qadrima tata'anna tanalu ma tatamanna biko terima kelan kadar perkara tata'anna kang usaha rekoso kanthi rekoso biko drima tata'anna kelawan kadar yento rekoso sapa sira tanalu mongko mane mamasdaria biqadri isobatika al-aina ngono kan kelawan kadar ngenani sira apa al-aina kepayahan tanalu mongko merkoleh sapa sira ing perkara tatamanna kang angen-angen sapa sira dengan kadar apa yang kamu dapatkan rekasane kamu akan mendapatkan apa yang kamu cita-citakan. Itu konsekuensinya seperti itu. Jadi mimpi yang jadi kenyataan adalah mimpi yang tidak tidur. Mimpi itu bukan ngalamun, kebanyakan ngalamun ya. Nah, kowe aja ngalamun. Ngalamun itu enggak jadi kenyataan. Tapi kamu fokus, koyo ngalamun tapi fokus. Inginnya apa? Ini namanya berimajinasi. Katanya menipu diri. Tapi ya seperti itu konsekuensinya. Kila dan aturakan. Yahtaju butuh fit ta'alumin dalam belajar wa tafakulan belajar ilmu fikih ila jidis salasati. Maring kesungguhane perkara telu. Dirupane yuktaju dan butuhaken fit ta'alumin dalam belajar wa tafakulan belajar ilmu fikih. Yuktaju dan butuhna fit ta'alumi ing dalam belajar wa tafakuhi lan belajar ilmu fikih apa ila jiddis salasati apa kesungguhane wong telu. Dirupane al muta'allimi dijarno bisa dadi badal, dirafakna ya bisa. Al muta'allimi siji guru pelajar wal ustadi lan guru wal abi lan bapak. In kana lamun ana apa bapak fil ahyai ing dalam al ahya jamu hayyun. In kan lamun ana sapa bapak iku fil ahyai ing dalam tingkah urip. Ini maksudnya adalah kalau memang orang tuanya masih hidup, maka orang tua itu adalah juga vitalitas untuk keberhasilan seorang anaknya menjadi ahli ilmu. Dalam masalah santri itu yang dibutuhkan untuk pembelajaran ini adalah ketiga. Satu, seorang santri yang fokus belajar. Dua, ustadznya yang ikhlas untuk mengajarinya. Yang ketiga adalah bapak yang terus memberi motivasi, memberi finansial. Jadi kowe aja ndadekna kesempatan nggih nggo malaki wong tua. Ya, Dani, Pak, kirim uang, Pak. Kan kira. Jadi jangan sempat seperti itulah. Semuanya itu harus berjalan. Sing dadi kiai ora minta bayaran. Kowe nang pondok ya kudu wani rekasa. Ora kok kudu rekoso tapi siap untuk rekasa. Orang tua kan tidak seluruhnya kaya. Sing
longgar aja ngledek karo sing ora longgar. Kebanyakan apa? Ngledek. Oh, jajan. Ya beneran ngebosi ya. Tau ngebosi batire to? Ya carane kuwe dibantu yang jadi tidak seluruhnya wali santri itu kemampuan finansialnya itu sama. Maka di sini itu sangat-sangat membantu, hanya cuma makan untuk kamu sendiri. Yang lainnya itu ndak ada biaya kan? Listrik orang mikir listrik. Orang tahu bayar SPP, orang bayar ini dan lain sebagainya. Jadi kamu jangan sempat istilah nipu. Ya ini, Masya Allah. Keterlaluannya. Jadi harus komitmen dari ketiga orang ini. Seorang santri fokus, ustadznya, gurunya fokus, bapaknya juga mendukung. Ansadani ndendang noni ingsun sapa asyaihu guru al imamu kang dadi imam al ajalu kang agung al ustadu Sadiduddin Asy-Syairazi al-Lisafi'i. Ndendang ing singre al jiddu yudni kula amri. Utawi kesungguhan nemen-nemen iku adna yudni merekaken sapa al jiddu kula amrin ing saben-saben perkara. Si kang ado. Kesungguhan iku jadi mendekatkan setiap urusan yang jauh. Wal jiddu utawi nemen-nemene iku yaftahu bisa mbuka apa nemen-nemi kula babin ing saben-saben lawan muhlakin kang den kunci. Kesungguhan itu nanti bisa membuka pintu yang terkunci. Jadi ndak usah kamu itu kalah sebelum bertanding karena konsekuensinya seperti itu. Tapi janganlah kamu mubang-mubang kayak obat nyamuk, sudah berusaha sekuat tenaga, kemudian hati kamu, nafsu kamu itu yang bicara. Kenapa sih tidak berhasil? Kenapa sih ini? Ya sabar. Wong kiyainya juga sabar, kamu tidak sabar. Wa ahqaqu khalqillah, utawi lebih hak-hake makhluke Allah. Ai aliku makhluk lillah. Utawi lebih pantes sepatutnya makhluk kadui Allah. Bilhammi iku kelawan ala anna alhamu masdarul majhul. Bilhammi kelawan kesusahan iku imruun dadi khobare siji wong zuhimatin kang duweni sejogati. Utawi lebih patut-patute makhluk terhadap Allah dengan kesusahan itu adalah orang-orang yang mempunyai tujuan hidup. Yubla den coba sapa imruun biaisin kelawan pengupo jiwa doyikin kang atau doyikin kang rupa. Orang-orang yang mempunyai derajat tinggi itu selalu dicoba dengan kehidupan yang serba sempit. Ya ini konsekuensinya. Jadi kiai kudu siap melarat. Orang kok kudu melarat tapi siap melarat. Karena hidupnya difokuskan untuk orang lain. Ojo ndadekno ya silakan galat kekayaan dulu men kok bisa bangun pondok, bangun mushola misalnya. Tapi nek kelaksana ya kelaksana, tapi ora suwe. Mending dalam keadaan apapun dari bawah caranya. Walaupun keadaan doikul mal, rupek bondone, tetap duweni motivasi untuk berjuang. Sehingga suatu saat nek sugih kono ora selawase melarat, nek wis sugih dadi kiai dadi suwe. Tapi nek mburu kesugihan dhisik ora jog-jog ya ora dadi kiai-kiai. Nek umpama jog dadi wong sugih, kuwi dadi kiai ora suwe. Ngono. Wa minad dalili ala qada'i. Lan iku setengah saking dalil.
ala qada'i ngatasé ketetepane Allah wa hukmilan hukumi Allah busul labibi utawi rekasane wong sing cerdas. Busu ku rekasa atau syiddah jadi mubtada. Jadi ketentuan Allah adalah nek dadi kiai ku yo rekasa. Gelem ta ora dadi kiai? Enggak mau karena hidup ini ya harus bagaimana kita menikmati seneng. Ya gitu kali. Jadi dalil paten kaya-kaya yaiku ketetapan Allah bahwa nek wong pinter iku kaya-kaya kok ya rekasa, rezekine kaya rupek. Wa taibul aisil ahmaqi lan baguse pengupa jimane wong sing kumprung, wong sing bodoh. Wong sing bodoh, wong sing awut-awutan uripe ya kok duwite akeh ya. Miri ya. Kebanyakan dadi mirine wong-wong sing dadi kiai duweni ilmu. Wong sing duweni ilmu kok kaya-kaya rezekine kaya rupek. Rezekine ki yo ngono. Makane nek kowe nduk ngaso nek dadi bunyahe kowe ya aja nglolet-nglolet ya. Kowe kan sigare nyowo, garwa. Ya rumuse pek surga ya nunut ya. Surgane nunut, nerakane katut wong wedok. Surgane nunut wong lanang. Nek sing lanang dadi kiai rezekine rupek ceritane. Lah akhirnya kowe ndadekno alan dual-dual. Mas sebenarnya aku mbiyen akeh sing lamar aku lho Mas. Mung aku bae kepeksa krana hal ini. Saiki milih aku apa milih kae umatmu? Nek milih aku kowe kerja, tak milih umat rono. Aku tak milih wong liya meneng. Lu gue langsung. Iya, anam langsung. Ya ora apa-apa pancen nasib kaya mengkene. Kaya ngono kan. Jadi selalu dadi cobaan nak dadi kiai bojone iki dual-dual. Kowe gelem dadi bojone kiai, Mbak. Mesti melarat, Mbak, kepriye, Mbak? Enggak mau enggak glowing Pak aku. Foto lipstik pi ora ono, payah kaya ngene. Ya iya, iki menjadi hukum paten. Jadi nek dadi kiai iku ya kudu siap melarat, ora kok kudu melarat. Sing dadi bojone kiai kudu sabar. Makane sangka iku mripate ora usah mendelak-ndelik rono-rono, ora kepen kaya ngene kaya ngono, sebagai fokus dampingi bapak sing dadi apa jenenge wis diakui dadi pemilike sing ngakoni wong akeh kaya mengkono. Jadi ini dalil paten. Ya ana dadi kiai sugih, tapi ndelok prosese, aja saiki didelok mbiyen rekasane kaya apa. Jadi kiai kudu siap melarat, ora kok kudu melarat. Maka nek engko tetap dadi kiai, suatu saat nek dadi wong sugih tetap dadi kiai bae. Kaya mengkono. Lakin man rozaqo tapi ne utai sewala man ruziko den rezekine sapa man alhija ing duweni akal. Haruma mongko den aling-alinge apa alhina kesugihan. Ya iya repot. Kowe milih pinter apa bodoh sekarang? Nek milih pinter kowe adoh sangka wong dadi wong sugih. Tapi nek kowe milih sugih wong goblok kepriwe? Jalukane wong pinter tur sugih. Iya. Wis ngono. Tapi kenyataane kaya mengkono. Ayo ngomong. Jan. Oh lah, Robi. Ono bae. Tidani yaftariqani utai perlawan loro iku yaftariqani iku pisah-pisah tafaraqu tegese pisah-pisah. Nek wong sugih tapi bodoh. Nek pinter tapi melarat. Iku kaya mengkono dadine. Makanya kowe nek dadi kiai ya harus siap mentalitasnya. Nek ora siap ora usah dadi kiai. Dadi kiai ora bisa, dadi wong umum ya ora bisa. Aja bijakan bae wong wedon-wedon.
Ana apa, Mbak? Mentu menjawab, Pak. Ngomong Mbak Ibu nih. Aku tak ngaji di situ. Dua yang terus berseberangan. Ini ya harus diamati. Wa unsitu li ghairihi tamniya nih. Dan dendangaken sapa ingsun li ghairihi kadhe Imam Syafi'i. Tamana itu antamsia, ngono ya, fakihan munadhiran. Angan-angan sapa ingsun antamsia ing yen to mlaku sapa, angan-angan sapa sira ya, tamanaita aja tamanaita. Tamanaita angan-angan sapa sira antamsia ing yen to mlaku sapa sira fakihan hale wong ahli fikih munadhiran tur ahli pembahasan. Biori inain saking kelawan tanpa rekos wal jununu tawi gemblung iku fununun bedu-bedu. Kamu berharap hidup di dunia dengan gagahnya mempunyai predikat orang alim yang heroik, kemana-mana banyak yang menyanjung, munadhiron yang terkenal ahli pembahasan, tetapi kamu mimpi itu tidak disertai dengan keseimbangan rekasa. Al jununu fununun. Kalau mimpi ya bangun. Wong gemblung itu macam-macam. Konsekuensinya duweni labelitas keterkenalan itu pasti konsekuensinya ya harus rekasa dhisik. Kamu angen-angennya seperti itu. Ojo kok kaya mimpi jadi raja, bangun tidur menjadi raja. Udah, harus ada prosesnya. Harus ada proses. Tapi semuanya itu diawali dengan mimpi, yaitu himmatun aliyah. Sekarang yang kamu rasa dengan teknologi ini, dulu itu ya mereka bermimpi, bercita-cita. Mereka terus fokus dengan cita-citanya, juga dia itu akhirnya bisa mendapatkan. Semua berawal dari yang namanya cita-cita. Cita-cita dikembangkan dengan imajinasi. Orang kok ngalamun itu kan gelombangnya tidak fokus, ngacak. Tapi kalau kamu itu harus fokus, tahu sendiri gelombangnya dan frekuensinya. Target hidup yang bagaimana yang kamu inginkan, kamu genahno frekuensi gelombangnya, dan nanti akan ditarik lagi, diputar lagi dengan gelombang yang sama terus berulang kali, sehingga nanti menjadi motivasi seluruh ujung kuku kaki sampai ujung kuku rambut itu akan mendukung dan menyatu untuk menjadi servomekanik, yaitu tembakan otomatis yang akan mengarah kepada apa yang kamu inginkan. Daripada kamu itu lebay karena kamu itu memandang rekasa, mending kamu menikmati prosesnya saja. Dan nanti walaupun kamu itu dalam proses pembelajaran, kamu sudah berangan-angan nikmatnya bakso, ya. Seperti kamu itu beli bakso itu nggak tahu ya ngeracik bakso ini rekasa sebenarnya, ya. Kamu saja yang langsung maklem menutuku, ya gitu. Jadi orang yang membuat bakso saja itu sudah bagaimana dia menarik, the law attraction. Pasti bangga orang yang membeli baksonya saya. Makanya bakso saya itu laris karena penuh dengan kasih sayang. Sing tukang masak sapa? Masakannya enak itu harus menggunakan kasih sayang. Ya iya, nek lagi emosi aja masak ya Mbak. Jadi masakannya orang enak ya namanya. Jadi masakannya sapa? Mesti lagi emosi kaya mengkono. Jadi nek masak itu fine, senang. Jadi menikmati proses. Wis penting ngrasakno bae wis job, masakane enak iki jelas. Ya, kaya pasti disanjung nang anak kira ngono. Ini itu. Jadi jangan sampai kamu itu fokus kepada rekasane, nikmati prosesnya.
Fokuslah terhadap cita-cita, dan kamu itu dalam fokus cita-cita jangan mempertanyakan kapan sampainya. Kenapa tanya terus? Kan sudah sampai. Kan sudah merasakan bahwa nanti yang akan masak, yang akan makan makanan saya itu pasti memuji. Karena makanan saya itu enak. Karena saya menikmati proses membuat masakan ini dengan penuh kasih sayang. Kayak gitu caranya. Itu proses. Coba dulu. Kowe nek atine ora enak, masak tetep dadi ora enak. Sebabnya komunikasinya antara masakan sama diri kamu itu juga nyatu. Itu. Maka dengan cita-cita kamu juga harus pakai kasih sayang, yaitu dengan kesabaran. Ketika kamu diberi kesabaran, sungguh menikmati proses hidup sangat indah. Itu ojo dual-dual. Gitu. Bihari wal junun fun walai sakti sabul mali duna mason. Ora ono usaha bondo duna masakotin tanpa onone rekasa. Ndak ada mendapatkan harta tanpa kepayahan. Kalau ngimpi bangun, gitu ya. Tahammalha, tahmiluha, kang mengku sapa suruh hai mengkono kepayahan. Tanpa ada, ndak ada orang mendapatkan bondo tanpa kemasakotan atau rekoson yang engkau bawa itu, yang kamu tanggung itu. Fal ilmu mongko ilmu kaifa iku kepriye yakunu ana apa ilmu. Apalagi ilmu derajatnya lebih utama daripada sekedar rupiah atau uang. Kamu mendapatkan rupiah saja itu kamu ya harus penderat rekasa, apalagi dengan ilmu. Tapi itu tadi, kamu jangan fokus kepada prosesnya rekasane, tapi lebih menikmati prosesnya, sehingga kamu itu dalam menjalankan penuh dengan kesabaran, sehingga dalam proses kamu pembentukan dalam meraih cita-cita kamu tidak bosan. Contoh, kamu pesen bakso lama, daripada kamu itu fokus terhadap kapan sih jadinya pesen bakso ya lama sekali, mending kamu dolanan game-giman. Ketika kamu game-giman langsung datang, pesanan Anda datang, wow cepat sekali, ya cepat karena kamu tidak merasakan, padahal membuatnya juga rekasa. Kamu tidak fokus terhadap ininya rekasane, tapi lebih fokus terhadap tentunya nikmat sekali ini masakan. Padahal lu dirasakno bagus merasa nikmat. Daripada kamu itu nantinya fokus terhadap lamanya, mending kamu alihkan perhatiannya menggunakan game-giman, dolan. Jadi tidak terasa lama sehingga kamu wow sudah datang, nikmati. Begitu juga ketika kamu ingin mendapatkan misalnya iktisabul mal, usaha, kamu jangan fokus rekasanya, tapi nikmati prosesnya. Daripada kamu itu nanti dalam menikmati proses terganggu, kamu nikmati saja ini dolanan. Jadi innamal hayatud dunya laibun, urip nang dunya wis dolanan. Nanti secara tidak sadar karena tidak fokus terhadap hal-hal sing rekoso, kamu alihkan fokusnya terhadap yang senang, terasa nikmat. Kaya dene pesen bakso, ora fokus terhadap proses pembuatannya yang rekasa, tapi kamu alihkan game-gamean yang lain, nanti akan datang dengan sendirinya dengan mudah dan sangat menyenangkan. Itu caranya dalam hidup seperti itu. Bagaimana ilmu? Itu ilmu lebih berat tentunya daripada mencari uang. Qala Abu Thayyib, walam arafi uyunin nasi aiban kanaksil qadiri alat tamami. Orang ningali sapa ingsun fi uyubin nasi ing dalam celo-celone menungso, ngaiban ing dadi celo, kanaksil qadiri kaya kekurangane wong sing kuwasa alat tamami ngatasé nyempurnakno. Saya tidak melihat kelemahan manusia menjadi sisi kelemahan, seperti kekurangannya orang yang kuat menjalankan untuk menjadi yang lebih sempurna. Jadi tidak ada yang namanya minder,
Gitu. Kamu saja yang tidak fokus. Tidak ada yang namanya kegagalan, adanya adalah kesuksesan yang tertunda. Paham nggak? Jadi tidak ada celah nih, semuanya itu baik. Jadi tidak ada yang namanya kegagalan. Itu kesuksesan yang tertunda. Teruslah raih itu. Jadi tidak ada kekurangan dalam orang yang memang benar-benar fokus, yang benar-benar mempunyai integritas, mempunyai keyakinan, keberhasilan yang kuat untuk meraih kesempurnaan hidup. Tidak ada yang namanya kesuksesan. Adanya ya ini yang tertunda, dan baik untuk kita untuk pembelajaran lebih dalam lagi. Wala budali talibil ilmi min syarril layali walahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.